Halo, di video kali ini saya ingin share dari yang video sebelumnya. Itu kan ada solusi alternatif yang sangat cerdas lah kalau menurut saya. Tentang yang masalah meja bundar diisi dengan 4 lubang. Terus kemudian diputar, berhenti sebentar. Nah, dari berhenti sebentar itu kita bisa cek dua lubang, terserah. Kita bisa balik satu atau dua, jadi terserah. Nah, untuk strateginya ini, bahkan strategi ini bisa berlaku tanpa harus mengecek orientasi dari gelasnya. Jadi misalkan kita punya meja tadi, kita tidak tahu nih gelasnya itu top up atau bottom up. Tapi dengan cara ini di ADSAD, nanti saya akan jelaskan apa maksudnya. Itu tanpa mengetahui dia itu top up atau bottom up, setiap kali langkah itu tetap bisa diselesaikan. Oke. Jadi di sini D itu maksudnya cek diagonal, balik semua. Terus A itu cek sisi, balik semua. Jadi A di sini dari kata adjacent itu ya, adjacent bisa berhubungan. Terus S maksudnya single, jadi balik satu. Mengapa? Karena ketika kita memposisikan tangan kita di dua, selanjutnya kita bisa balik satu saja. Jadi itulah S. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan mengapa strategi ini bisa berlaku. Kenapa bisa bekerja untuk semua kasus. Oke. Jadi saya ingin sedikit mengingatkan semua kemungkinannya. Yang pertama itu kalau misalkan kita punya TBBT. Terus yang kedua kalau kita punya TTBB. Dan yang ketiga kalau kita punya TB. Ini tanpa mengurangi keumuman, ya kan? 1T semuanya B. Ini 2T, tapi 2T nya di horizontal, 2T nya di diagonal. Nah, mengapa prosedur ini bisa bekerja untuk semua kasus? Kita cek untuk yang kasus A. Nah, cek diagonal, balik semua. Clear ya? TBBT. Kalau kena D, cek diagonal, balik semua. Dipastikan dia jadi TTTT, ya kan? Kalau misalkan kena di sini, atau BBBB. Kalau misalkan kena di sini, berarti selesai. Nah, bagaimana kasus B? BB. Pertama kena diagonal, kita tidak tahu diagonal yang mana, tapi ya tidak peduli lah, sama kan hasilnya. Nah, balik semua berarti jadi B T. Misalkan kena yang sini ya, kena TB ini, jadi BT BT, ya kan? Terus kenakan A adjacent. Ada dua kemungkinan, bisa kena yang ini atau kena yang ini. Kalau misalkan kena yang ini, ya 3 sebenarnya, tapi sama aja lah. Kalau misalkan kena yang ini TT, kan jadi BB BB. Kalau kena yang BB, kena TT TT, ya kan? Tapi kalau kena yang BT, jadi TB BT. Dan ini selesai, ini selesai. Untuk yang bagian ini ketika kena D lagi, DAD, nah ini juga selesai. Atau langsung saja ya, selesai.
Dan jadi kalau misalnya dia ada di kasus B, ini selesai. Nah, bagaimana kalau di kasus C? Nah, ini menjelaskan mengapa kita butuh S. Jadi untuk yang C, andaikan kita punya TBBB kena 1D, ada dua kemungkinan, ya kan? Kita bisa BB kalau misalkan kena yang sini. Kalau kena satunya jadi sini jadi TB. Balik. Habis D kita kenakan A, juga kena A. Ada berapa kemungkinan di sini? Kena A, adjacent ya, bisa BT, bisa BB, ya kan? Ya bisa kena BT atau kena BB lah. Berarti ada dua. Bisa jadi dua. Untuk yang kena ini jadi BB TB. Untuk kena ini jadi TT BT. Untuk yang kasus ini juga kepecah jadi dua, adjacent BB TB. Sini juga jadi TT BT. Oke, setelah A, saya tulis di sini aja lah. Ini kena D ya. Ini jadi dua, ya kan? Ini jadi diagonal, bisa diagonal sini, diagonal ini dulu TT BT, atau kena yang sini BT BB. Dan bisa diperhatikan ini balik ke kasus C lagi. Ini kalau kena diagonal jadi BB TB, ini diagonal jadi TB TB. Nah, benar nggak ini? Kena BB, oke. BT, ini T lagi. Yang dua ini jadi dua juga kemungkinannya T. Jadi saya ingin menunjukkan kalau setelah DAD dia kembali lagi ke case yang C. Di sini BB TB. Ini juga dua kemungkinan. Ini bisa BB TB, bisa T BT. Oke ya. Nah, kuncinya kena S. Mengapa? Ya, setelah diperhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kasus, semuanya balik ke case yang C. Ini 1B lainnya T, 1T lainnya B, T lainnya B, B lainnya T, B lainnya T, T lainnya B, T lainnya B, dan di sana juga sama, B lainnya T. Jadi dia masuk ke case C semuanya setelah DAD. Dan setelah S, bayangkan kalau kita kena di bagian yang berbeda, selesai. Kalau misalkan kena bagian yang sama, yang mayoritas, kita peroleh apa? Case B atau case C, ya kan? Jadi semua ini kemungkinannya ada 3. Pertama, selesai setelah kena S. Kedua, bisa jadi case B atau jadi case A. Ketika sudah selesai, oke. Dan ketika case B, kita DAD lagi dengan alasan yang ini, case B juga selesai. Kena case A, case A ini, selesai juga. Jadi ini menunjukkan mengapa strategi kita ini, meskipun kita tidak tahu orientasinya setiap gelas itu seperti apa, setiap kan ada 4 gitu,
Kita tidak tahu, kita cuma ini aja, DAD, SA, DAD, ya kan, DAD, SDAD, itu pasti selesai. Jadi kita sudah menunjukkan mengapa strategi ini bisa jalan. Oke, sekian video kali ini, semoga penjelasannya cukup jelas dan saya coba untuk sedetail mungkin. Oke, see you in the next video.